Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kimia kali ini akan menjelaskan tentang materi pokoknya laju reaksi. Ini masih materi prasyarat. Sebelum kita memasuki materi laju reaksi, tentunya kita harus mengetahui apa yang perlu kita pahami sebelum memasuki materi ini ya, yang disebut materi-materi prasyarat. Di situ ada konsentrasi larutan yang pertama. Jadi konsentrasi larutan ini kita akan fokus pada molaritas. Jadi ada beberapa rumus molaritas yang akan kita gunakan. Yang pertama ini molaritas sama dengan mol per V. Rumus mol itu sendiri adalah massa per mR ya. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan sekalinya ini disubstitusi, berarti molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per V. Itu rumus yang ini ya yang digunakan. Saya ulangi, molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per V. Itu rumus yang ini yang digunakan. Itu sama saja. Selanjutnya, rumus molaritas yang kedua adalah massa jenis dikali 10 kali persen massa per mR. Dan rumus molaritas yang ketiga adalah rumus pengenceran ya. Jika misalnya kita ingin mengencerkan suatu zat yang pekat, ingin mengetahui berapa konsentrasi dan volumenya pada hasil pengenceran tersebut, kita gunakan rumus ini. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kita lanjut saja pada contoh soalnya. Sebanyak 17,1 gram sukrosa MR342 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Tentukan molaritas sukrosa. Jadi diketahui ada massa, ada mR, ada massa, ada mR, ada volume. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Ya. Yaitu ini massa per mR dikali 1000 per volume. Ini rumusnya. Selanjutnya kita masukkan saja angkanya. Sini 17,1 masanya, MR-nya 342 kali 1000 per volumenya 500. Jadi kita untuk memudahkan perhitungan kita jadikan ini bilangan berpangkat ya. 17,1 itu sama dengan 171 kali 10 pangkat min 1. Kenapa negatif? Ini negatif karena angka ini komanya dihilangkan. Angka yang di belakang koma jika dia berpangkat menjadi negatif. Per 342 tetap dikali, kalau 1000 bilangan berpangkatnya itu 10 pangkat 3 ya. Kenapa positif? Karena di sini tidak ada koma. Jadi kalau dia bukan bilangan koma berarti pangkatnya positif. Ini 500. 5 kali 10 pangkat 2 ya. Bukan 510 ya, seharusnya 5 kali 10 pangkat 2. Sekarang kita operasikan masing-masing. Yang pertama adalah ini 171 per 342. Ini seolah-olah angkanya itu ibarat angka kawin ya, yang mudah. Jadi kita lihat saja angka di depannya, 17 per 34. 17 kali berapa menghasilkan 34? Tentunya 17 kali 2. Jadi 2 ini kita simpan di tempat yang besar. Satunya kita simpan di angka yang kecil. Jadi 1 kita tulis di sini kita tulis 2. Jadi ini kan 17 per 34 itu ibarat 1/2 ya. Selanjutnya ini, kalau bilangan berpangkat dibagi maka dia dikurang. 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat 2 itu sama juga 3 kurang 2, 1. Jadi di sini sisa 1, di sini habis. Ya. Selanjutnya kita sudah dapat angka yang sudah mulai sederhana. Ini masih ada. Min 1, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 1. Kalau sudah seperti ini, dijumlahkan saja. Kalau dia dikali jumlahkan. Min 1 tambah 1 kan 0. Jadi habis, saling meniadakan. Ini sudah habis ya. Jadi yang ada 1/2 kali 1/5. 1 kali 1, 1, 2 kali 5, 10. Berarti 1/10 ya.
1/10 ini kalau misalnya 0 kita naikkan ke atas, dia jadi 0, ya. Jadi ini jawabannya adalah 0,1 molar. Kita lanjut contoh soal yang untuk rumus kedua dan rumus ketiga. Itu nih, ada persen massa di sini, ya. 97%, massa jenisnya ada, ya. Berarti mudah ya. MR-nya nih H2SO4 nanti, S itu 32, O itu 16, H itu 1 ya, AR-nya. Kita pakai rumus yang ini. Massa jenis kali 10 kali persen massa per MR. Jadi ini 1,8 dari sini. 97-nya dari sini. Ini 98 dari mana ini? Ini MR ini. Ya. MR-nya 98. Cara mencarinya seperti ini. 2 ini sini ya. Jadi jumlah unsur H itu 2, jumlah unsur S itu 1 tapi AR-nya 32, jumlah unsur O itu 4, AR-nya 16. 4 kali 16 64, 2 tambah 32 34 tambah 64 98. Jadi ini pindah dia. Jadi 1,8 kali 10 18 dikali 97 ini sekitar 1900 ya. Dibagi 98 ya ini 17,82. Jadi konsentrasinya ini memang pekat sekali ya, 17,82 molar, sangat pekat, hampir mendekati 20 molar. Kita lanjut, larutan HCl 0,5 molar sebanyak 100 ml dapat dibuat dengan mengencerkan larutan HCl 1 molar ya. Jadi kita mau encerkan HCl itu menjadi 1 molar, tadinya 0,5 ya. Oh, dapat diencerkan menjadi dari larutan 1 molar ya, HCl 1 molar ya. Volume HCl yang dibutuhkan kira-kira berapa? Jadi sudah diketahui konsentrasi. Kita ingin membuat HCl ini volumenya 100 ml, konsentrasinya 0,5 molar ya. Di lab itu yang tersedia hanya HCl 1 molar. Berapa volume HCl 1 molar ini yang akan kita gunakan? Seperti itu ya. Kita pakai rumus ini. Mula-mula dia 1 molar. Volumenya belum diketahui. Kan kita mau cari berapa volume HCl yang akan kita gunakan. Ini yang konsentrasi kedua sudah diketahui ya. Volumenya 100. Konsentrasinya 0,5. 100 dikali 0,5 50. V1 kali 1 V1. Berarti volume yang akan kita gunakan ini adalah 50 ml ya. Ini tadi rumus konsentrasi. Selanjutnya itu kita masuk materi prasyarat kedua, yaitu penyetaraan persamaan reaksi. Kita gunakan pendekatan contoh soal. Di sini ada sebuah reaksi kimia. Kita lihat, kita kenali dulu apa reaksi kimia ini. Kalau lihat reaksi kimia, kita harus tahu ini namanya reaktan ya. Dan ini yang baru tadi ini adalah produk ya. Produk. Reaktan atau bereaksi, produk atau hasil reaksi. Selanjutnya ada ini ya. G dan nomor 2. Nomor 2 ini adalah angka indeks atau jumlah unsur. S angka indeksnya 1, jumlah unsurnya 1. O angka indeksnya 2, jumlah unsurnya 2. Seperti ini. S angka indeksnya 1, berarti jumlah unsur S 1. O jumlah unsurnya 3 karena angka indeksnya 3. Lalu ini huruf G ini adalah jenis zat ya. Ekstensinya apa? Jenisnya apa? Jadi ini gas. Kalau L itu liquid atau cair, kalau S itu solid atau padat. Ini aqua atau larutan ya. Selanjutnya setelah kita mengenali unsur-unsur yang ada dalam reaksi persamaan reaksi ini, selanjutnya kita setarakan. SO2 tambah O2 menghasilkan SO3. Apakah sudah setara? Jadi yang reaktan, jumlah unsur reaktan harus sama dengan jumlah unsur produk. S jumlah unsurnya di reaktan 1, S yang di produk 1. Oke, sama.
Sekarang O yang di reaktan. O2 berarti 2 tambah 2 4. Sini 3. Sekarang berbeda antara O reaktan dengan O produk. Bagaimana caranya supaya sama? Kita tambahkan koefisien di sini. Sekarang antara ini 4 dengan 3 kira-kira angka berapa yang cocok ya? Kalau misalnya O ini saya jadikan 6. Ya, saya kasih misalnya saya tambahkan koefisien. Jadi saya tambahkan koefisien 2 ini. 2 ini berarti sekarang S jumlah unsurnya 2, O jumlah unsurnya 3 kali 2, 6. Tapi jangan dulu kita berpaling di S, kita lihat dulu di O ya. O sekarang 2 kali 3, 6. Jadi koefisiennya 2. Sekarang di sini 2, di sini 2, 4. Agar ini 6 sama berapa kira-kira kita tambahkan koefisien di sini? 2 kali, coba kita buat koefisien 2 di sini. 2 kali 2 4 tambah 2 6. O nya sudah setara, S nya 2, sini 2. Oke, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Intinya adalah dalam persamaan reaksi kita harus desain sedemikian rupa dengan menambahkan koefisien. Jadi hanya koefisien yang boleh ditambahkan dalam persamaan reaksi untuk menyetarakan reaksi tersebut. Dan alhamdulillah reaksi ini sudah setara. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi barokah ya, berkah bagi kita, dan semoga kita sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.